Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, NPM 19460246. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengairan pasang surut. Untuk mata kuliah ini dosen pengampunya ialah Bapak Adi Surya, STMT. Baiklah, langsung saja simak video penjelasan saya kali ini. Pengertian pasang surut. Pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka air laut di mana amplitudo dan fasenya berhubungan secara langsung terhadap gaya geofisika dan periodik, yakni gaya yang ditimbulkan oleh gerak reguler benda-benda angkasa terutama bulan, bumi, dan matahari menurut Wangsa di Pewara 2007. Sifat dan keadaan muka air lahan rawa pasang surut dipengaruhi oleh perilaku pasang surut sungai atau laut, iklim dan topografi. Kementerian PU 2018. Dalam suatu perencanaan bangunan air ditimbulkan elevasi-elevasi penting pasang surut. Satu periode nodal pasang surut yang merupakan periode panjang yang mempunyai elevasi penting yang tetap akan terjadi selama 18,6 tahun sekali. Menurut Royer 1993 Yasuda S.A. 2006 Giantro 2014. Untuk mendapatkan elevasi penting pasang surut, terlebih dahulu harus didapatkan data selama rentang waktu tersebut. Dengan data yang diketahui, dilakukan peramalan untuk mengetahui elevasi penting pasang surut selama satu periode nodal pasang surut. Peramalan elevasi pasang surut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis harmonik dengan metode kuadrat kecil (square). Metode kuadrat kecil adalah salah satu metode yang sering digunakan pada peramalan pasang surut dengan analisa regresi yang bertujuan untuk menentukan kuadrat kesalahan sehingga nilai regresinya akan mendekati nilai yang sesungguhnya. Elevasi pasang surut yang biasa digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. HHWL (Height Water Level), tinggi muka air tertinggi dalam rentang waktu yang ditinjau. MHWS Main Height Water Spring, rata-rata dari tinggi muka air tertinggi pada saat pasang purnama spring dalam rentang waktu yang ditinjau. MHWL Main Height Water Level, rata-rata dari tinggi muka air tertinggi saat pasang dalam rentang waktu yang ditinjau. MSL Main Sea Level, rata-rata muka air dalam rentang muka air yang ditinjau. MLWL Main Low Water Level, rata-rata dari tinggi muka air terendah saat surut dalam rentang waktu yang ditinjau. MLWS Main Low Water Spring, rata-rata dari tinggi muka air terendah pada saat pasang purnama spring dalam rentang waktu yang ditinjau. LLWL Low Water Level, tinggi muka air terendah dalam rentang waktu yang ditinjau. Dalam konteks lahan rawa pasang surut dikenal istilah pasang tunggal dan pasang ganda. Pasang tunggal spring tide adalah pasang yang paling tertinggi yang terjadi hanya 2 kali dalam 1 bulan. Jenis-jenis pasang air laut. Pasang surut air laut dibedakan menjadi 2, yaitu purnama dan permadani. Pasang laut purnama atau spring tide. Pasang laut purnama spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berbeda dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Yang kedua yaitu pasang laut permadani atau neap tide. Pasang permadani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang laut permadani ini terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Berikut adalah zona lahan rawa pasang surut.
Pada sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut terdapat pembagian zona pasang surut di sungai. Pembagian ruas sungai berdasarkan pengaruh tinggi muka air laut dan hidrologi sungai yang bersangkutan. Dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu ada 3 pembagian zona. Itu yang pertama zona pasang surut. Pada zona ini pasang surut dari laut merambat masuk ke sungai, sehingga di sungai dapat terjadi 2 arah aliran air. Zona pasang surut itu ada zona pasang surut. Pada zona ini terjadi instruasi air asin baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Zona pasang surut ZIP 1B, instruksi air asin terdiri hanya pada musim kemarau saja. Zona pasang surut ZIP C, pada zona ini masih terdapat pengaruh pada surut, terjadi aliran 2 arah, tetapi tidak terkena instruksi air asin. Zona yang kedua, zona pasang surut ZIP 2, merupakan zona yang dipengaruhi pasang surut dari laut yang merambah masuk ke sungai. Pada zona ini, aliran merupakan aliran satu arah, di mana perubahan muka air yang terjadi akibat pengaruh backwater dari pasang surut laut. Yaitu zona ketiga, pasang surut ZIP 3, merupakan zona yang tidak terkena pengaruh pasang surut turun naik muka air, diakibatkan karena perubahan debit di sungai yang mempunyai suatu arah aliran. Kesimpulan, sistem pengairan pasang surut adalah suatu sistem irigasi yang memanfaatkan pengampangan pembentukan air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. Data-data elevasi pasang surut selama 16,8 tahun dibutuhkan untuk perencanaan bangunan air. Jenis pasang surut ada 2, yaitu pasang purnama dan perbani. Pada sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, terhadap pembagian zona pasang surut di sungai pembagian luas sebagai berdasarkan pengaruh tinggi muka air laut dan hidrologi sungai yang bersangkutan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.